Baiklah, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Pranjosek Pasaribu, NIM 19010016. Saya dari Akamigas Balongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang saya buat tentang yang pertama yaitu math circulation, yang kedua well profile, yang ketiga drilling program, dan yang keempat daily drilling report. Baiklah, yang pertama math circulation. Di sini ada soal tentang sirkulasi lumpur atau mud circulation, di mana data sumur diketahui yaitu total deep sama dengan 7.000 feet ditambah 16. 16 ini yaitu 3 digit NIM saya di belakang, menjadi 7.016 feet. Diameter bit sama dengan 8,5 inch. Kedalaman case hole sama dengan 2.000 feet dengan menggunakan casing 95/8. Inside diameter casing sama dengan 8,921 inch. Yang kedua, data drill string. Diketahui outside diameter drill collar atau ODDC sama dengan 6,5 inch dengan kedalaman total DC 1.000 feet. Outside diameter drill pipe sama dengan 5 inch dengan kedalaman total DP sama dengan TD dikurang DC sama dengan 7.016 dikurang 1.000 sama dengan 6.016 feet. Inside diameter drill collar sama dengan 2,13/16 atau 2,8125 inch. Inside diameter drill pipe sama dengan 4,276 inch. Yang selanjutnya diketahui data pompa yaitu tekanan sirkulasi pada kecepatan normal sama dengan 2000 psi dalam kurung 60 stroke per menit. Yang kedua, tekanan sirkulasi pada 30 stroke per menit sama dengan 500 psi. Yang ditanya yaitu berapa lama total waktu yang diperlukan mat atau lumpur untuk bersirkulasi dari surface to surface. Di sini circulation system. Sirkulasi sistem dimulai dari mat tanks ke section line ke masuk ke mat pump, dan dari mat pump akan masuk ke discharge line. Dari discharge line akan masuk ke standpipe, lalu ke rotary hose, lalu ke swivel, lalu ke keli, drill pipe. Dari drill pipe akan masuk ke drill collar. Dari drill collar akan masuk ke bit. Dari bit ini akan keluar nantinya menuju anulus. Dan dari anulus akan turun ke return line. Dari return line akan masuk ke cell shaker. Dari cell shaker akan masuk ke desilter, desander, dan degasser. Sehingga nantinya akan kembali ke mat tanks. Ini adalah pembahasan soal yang tadi. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari volume drill string. Volume drill string dibagi dua yaitu volume drill pipe dan volume drill collar. Di sini diketahui drill pipe dan drill collar. Bentar. Ini adalah volume drill pipe dan ini adalah volume drill collar. Drill pipe terdapat di antara bit dan drill collar terdapat di antara bit dan drill pipe, yaitu letaknya di sini pada gambar. Dan drill pipe berada di atas drill collar.
ini terletak pada gambar. Bentar, saya ganti warnanya untuk memperjelas gambar. Drill collar berada di antara bit dan drill pipe, dan sedangkan drill pipe berada di atas drill collar. Yang selanjutnya, kita mencari volume DS atau drill string, yaitu yang pertama volume DP. Dengan rumus inside diameter drill pipe kuadrat per 1029,4 dikali panjang drill pipe sama dengan 4,276 kuadrat per 1029,4 dikali 6016 feet sama dengan 18,28 per 1029,4 dikali 6016 feet, sehingga hasilnya 106,83 barrel. Ini adalah volume drill pipe. Dan yang kedua, volume drill collar. Inside diameter drill collar kuadrat per 1029,4 dikali panjang drill collar sama dengan 2,8125 kuadrat per 1029,4 dikali 1000 feet sama dengan 7,91 dikali 1029,4 dikali 1000 feet sama dengan 7,68 barrel. Ini adalah volume drill collar. Sehingga volume drill stringnya sama dengan 106,83 barrel ditambah 7,68 barrel sama dengan 114,51 barrel. Yang selanjutnya, kita cari langkah kedua, yaitu mencari volume annulus DC atau drill collar, volume annulus DPOH, dan volume annulus DPCH. Pada gambar ini adalah volume annulus. Dan volume annulus DPOH dari sini sampai ke sini. Dan volume annulus DPCH dari atas annulus sampai titik di mana case hole berakhir di sini. Yang pertama, volume annulus drill collar dengan rumus open hole kuadrat dikurang outside diameter drill collar kuadrat per 1029,4 dikali panjang drill collar. Hasilnya sama dengan 29,14 barrel. Yang kedua, volume annulus DPOH dengan rumus open hole kuadrat dikurang outside diameter drill pipe kuadrat dikurang 1029,4 dikali panjang DPOH. Hasilnya 184,33 barrel. Dan yang ketiga, volume annulus DPCH dengan rumus inside diameter casing kuadrat dikurang outside diameter drill pipe kuadrat per 1029,4 dikali panjang DPCH. Dan hasilnya sama dengan 106,5 barrel. Maka volume total annulus, yaitu volume annulus drill collar ditambah volume annulus DPOH ditambah volume annulus DPCH sama dengan 319,52 barrel. Yang selanjutnya, langkah ketiga, yaitu mencari surface, mencari waktu sirkulasi lumpur dari surface ke surface. Yang pertama, waktu dari surface ke bottom, yaitu dibagi dua, yaitu downstroke dan downtime. Downstroke sama dengan
volume drill string per kapasitas pompa sama dengan 114,51 barrel per 0,1 barrel per stroke. Barrelnya dicoret sehingga hanya tinggal stroke sama dengan 1145,1 stroke, sehingga downtime-nya sama dengan 1145,1 stroke per 30 stroke. Stroke-nya dicoret sehingga tinggal sama dengan 38,17 menit. Ini adalah surface dari bottom. Yang kedua, bottom to surface. Yang pertama, leg stroke, yaitu total volume annulus per kapasitas pompa, yaitu 319,52 barrel per 0,1 barrel per stroke. Barrelnya dicoret sehingga tinggal 3.195,2 stroke. Dan yang kedua, leg time, yaitu dengan rumus leg stroke per SDM sama dengan 3.195,2 stroke per 30 stroke. Stroke-nya dicoret sehingga tinggal 106,50 menit. Maka total waktu yang dibutuhkan dari lumpur bersirkulasi dari surface to surface, yaitu waktu dan time ditambah waktu lag time, sama dengan 38,17 menit ditambah 106,50 menit, sehingga dapat hasilnya 144,67 menit. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang well profile. Ini adalah well profile. Well profile adalah suatu perencanaan sumur yang nantinya akan dibor. Di sini saya membuat sumur KPL 53, jenis pekerjaan pemboran vertikal. Klasifikasi sumur pemboran dengan TVD atau Drop Vertical Drip 10.171 feet dengan drilling day 8/30 hari. Pada well profile ini dapat kita lihat bentar. Pada well profile ini, pada trayek pertama 26 inch hole dengan kedalaman 1059 feet. Pada trayek ini dipasang konduktor casing 20 inch dengan berat 94 pounds per feet dengan tipe H40. Dan pada trayek yang kedua dapat kita lihat dipasang pada trayek yang kedua 17,5 inch hole. Pada 17,5 inch hole dengan kedalaman 4.041 feet dipasang surface casing 16 inch dengan berat 75 pounds per feet dengan tipe K55. Dan pada trayek yang ketiga pada 12,4 hole dengan kedalaman 6.430 feet dipasang intermediate casing 10,3/4 inch dengan berat 45,5 pounds per feet. Dan pada trayek yang keempat pada 8,5 inch hole dengan kedalaman 9.803 feet dipasang production casing 75/8 inch dengan berat 33 pounds per feet dengan tipe N80. Dan pada outside diameter drill collarnya 6,5 inch dan inside diameter drill collarnya 2,13/16 inch. Dan outside diameter drill pipe sama dengan 5 inch dan inside diameter drill pipe sama dengan
4.276 4,276 inch dan dengan bit 6/4 inch. Pada bit ini terdapat kedalaman 367 feet dan wall profile ini melewati lapisan limestone, dolomite, siltstone, dan sandstone. Yang selanjutnya kita akan masuk ke drilling program. Drilling program contohnya yang saya buat yaitu program casingnya yang pertama 20 inch konduktor casing 24 inch dikali 5 inch dengan GRB API R2 to be driven dengan parameter sampai well completion kosong. Yang kedua, program casingnya kita memasang 13 3/8 inch surface casing dengan kelas casing K55 dan tumbukan 54,5 ppf dan koneksi BTC dengan panjang R3 di semen hingga permukaan. Dan parameter pemborannya yaitu WOB atau weight on bit atau berak bit yaitu 5 sampai 15 klb dan RPM atau rotary speed 100 RPM dan pump rate atau kecepatan pompa minimal 600 galon per menit. Dan lumpur bornya mengandung gel water dan mesurun WIME 9 ppg, water loss, plastic viscosity, yield point, dan gel strength sama dengan 10 sekon. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MW yaitu metronom while yaitu pengukuran tekanan untuk proses menyambit data secara real time. Dan PV atau plastic viscosity yaitu tahanan terhadap aliran yang disebabkan oleh gesekan antara sesama benda padat di dalam lubang bor. Yang selanjutnya ini yaitu yield point, yaitu gaya tarik menarik antara partikel padatan di dalam lumpur. Dan yang selanjutnya masuk ke program semen. Yaitu yang pertama, semen dengan kelas G dengan berat semen 15,8 ppg dengan ekses 300% dan dengan yield 1,16 kaf per sak. Kaf artinya ini yaitu kabit foot, yaitu kaki kubik dengan ukuran 1 liter sama dengan 0,0353 kaf. Dan adiktif yaitu antifoam dan flek dan dispersan dan akselerator. Di mana antifoam ini adalah adiktif yang digunakan untuk mengurangi atau mencegah pembentukan busa atau EPA. Dan untuk dispersan yaitu adiktif penyerak atau senyawa yang jika ditambahkan pada lumpur dapat menjaga lumpur beroksidasi menyebar secara halus. Dan akselerator yaitu zat yang mempercepat reaksi, biasanya katalis untuk semen. Dan untuk bitnya menggunakan roller current bit dengan IADC 116 dan nozzle 3 dikali 18. IADC ini
adalah kode bit yang bisa memudahkan pengebor untuk menjelaskan jenis batuan yang sedang dilalui oleh bit. Dengan 3 digit, yaitu ini adalah 116, terdiri dari 3 digit. Digit yang pertama ini menandakan formasi lunak sedang dilewati bit. Dan digit yang kedua menandakan volume formasi medium, dan digit yang ketiga menandakan volume formasi yang keras. Dan drilling hazardnya kosong, dan well completion diverter hingga tekanan 2000 psi. Dan yang ketiga, menggunakan program casing 958 intermediate casing dengan kelas K55, ponder 35 ppf, koneksi LTC, panjang R3 di semen hingga permukaan. Dan WOB ini sudah kita jelaskan tadi apa artinya RPM dan apa artinya pump rate. Dengan menggunakan WOB 10-25 KLB dan RPM atau rotor speed 100-120 RPM, dan kecepatan pompa tidak ada infonya. Dan untuk lumpur bornya KWH sampai limit bat menggunakan mesurum while 9,1 sampai 9,6 ppg, water loss dan plastik viscosity 11 sampai 20 CPS, dan yield point 3 sampai 10, dan gel strength 10 sekon 1 sampai 3. Dan program semen menggunakan semen kelas G dengan berat semen 15,8 ppg dan excess 250%, dan yield 1,16 kaf per sak, dan adiktifnya sama dengan yang tadi, anti-foam, flake, dispersan, dan akselerator. Dan yang keempat, menggunakan roll connect bit dengan IADC 116 dan nozzle 3 dikali 16, dan drilling hazard pada formasi tekanan rendah dengan well completion 11 inch anular dengan tekanan 3000 psi. Dan yang selanjutnya, pada program casing 7 inch production casing menggunakan casing kelas K55 dengan panjang R3 di semen hingga permukaan. Dan parameter pemborannya, WOB-nya atau wake on bit atau berak bit sama dengan 10-25 KLB dengan kecepatan pompa atau pump rate minimal 600 galon per menit. Dan lumpur bornya mengandung KOH sampai lem mat dengan measuring while 8,89 sampai 9,0 ppg dan yield point gel strength 10 sekon. Dan program semennya menggunakan semen kelas G dengan berat semen tidak diketahui, dan adiktifnya anti-foam, flake, dispersan, dan akselerator sama dengan artinya yang sebelumnya. Dan menggunakan roll connect bit IADC 116, dan drilling hazardnya formasi gas reservoir dan well completion 95/8 inch anular. Dan yang selanjutnya dengan program casing 95/8 inch intermediate casing, dipasang casing kelas K55 dengan ponder 36 ppf dan koneksi LTC dan panjang R3 di semen hingga permukaan. Dengan parameter pemboran WOB-nya atau wake on bit atau berat bit 10-25 KLB dan RPM sama dengan 100-120 rotor speed, dan kecepatan pompanya 550 galon per menit. Dan untuk lumpurnya mengandung KOH sampai lamet mode, dan MW-nya atau measuring while 8,8 sampai 9 ppg, water loss, plastik viscosity 11 sampai 20 CPS, yield point 3 sampai 10,
dan gel strength 10 sekon 1-3. Dan program semennya menggunakan semen kelas G dengan berat semen 15,8 ppg pound per galon dan excess 250% dan yield 1,16 kah per sak dan adiktif sama dengan yang tadi yaitu anti-foam, flake, dispersan, dan akselerator. Dan untuk bitnya menggunakan roller connect bit dengan IADC 116 dan nozzle 3x16. Untuk drilling hazardnya formasi tekanan rendah dan untuk well completion 11 inch anular dengan tekanan 3000 psi. Dan yang selanjutnya program casingnya pada 7 inch production casing dengan menggunakan casing kelas K55 dan ponder 20 ppf, koneksi LTC, dan panjang R3 di semen hingga permukaan. Dan WOB-nya atau weight on bit atau berak bit sama dengan 10-25 lb dan RPM atau rotary speed 100-120 rpm dan kecepatan pompanya 550 galon per menit. Dan untuk lumpurnya mengandung KOH sampai lime matte dan mesuronyl 8,8 sampai 9 pound per galon. Water loss, plastic viscosity 11 sampai 20 CPS, yield point 3 sampai 10 dan gel strength 10 sekon 1-3. Dan untuk program semennya menggunakan semen kelas G dengan berat semen late tile tidak ada infonya dengan berat 15,8 ppg, akses 200%, yield 1,73 per 1,16 per cup per sak, dan adiktifnya anti-foam, bentoni, flake, dispersan, akselerator, dan propen. Dan untuk bitnya menggunakan roller connect bit dengan IADC 116 dan nozzle 3x14. Dan untuk drilling hazardnya formasi gas reservoir dan well completion menggunakan 95/8 inch anular dengan tekanan 3000 psi. Yang selanjutnya kita akan masuk ke daily drilling report bagian keempat. Daily drilling report. Bentar. Daily drilling report yaitu laporan 24 jam program pemboran. Yang pertama dapat kita lihat dari pukul 00 sampai 00.30 selama setengah jam, yaitu sirkulasi whole clean. Sirkulasi whole clean ini adalah pembersihan lubang sirkulasi untuk mengangkut fragmen batuan keluar dari lubang sumur. Yang kedua, ada PJSM tripping pipe pada pukul 00.30 sampai pukul 1 selama setengah jam, yaitu tripping pipe adalah tindakan fisik menarik tali bor keluar dari lubang sumur dan kemudian memasukkannya kembali. Yang selanjutnya pada pukul 1 sampai 2.45 selama 1 jam 75 menit, yaitu wiper trip. Wiper trip ini artinya pemulihan singkat dan penggantian tali bor di lubang sumur dan mencakup bit. Yang selanjutnya dari pukul 2.45 sampai 3.30 selama 75 menit atau 1 jam 25 menit, yaitu POOH 8,5 inch BHH. POOH ini yaitu melepaskan tali bor dari lubang sumur, di mana maksudnya itu melepaskan tali bor pada 8,5 inch BHA.
Selanjutnya pada pukul 03.30 sampai pukul 6 selama 2,5 jam breakout BHA tight. Artinya ini yaitu perakitan terendah dari telebor memanjang dari mata bor hingga ke pipa bor. Yang selanjutnya pada pukul 6 sampai 6.30 selama setengah jam shift change and handover. Yang selanjutnya pada pukul 6.30 sampai pukul 8 selama 1,5 jam yaitu POH, only 1 offsider on site dan 1 offsider driving truck. Artinya ini yaitu melepaskan teribor dari lubang sumur, di mana hanya 1 offsider inside dan 1 offsider mengemudi truk. Dan selanjutnya pada pukul 8 sampai 11 sampai 13.30 selama 5,5 jam, yaitu position and make up a section 295/8 inch casing in cellar. Artinya ini yaitu memposisikan dan membuat satu bagian casing 95/8 inch di selar atau bawah. Yang selanjutnya dari pukul 1.30, pukul 13.30 sampai pukul 00 selama 10 jam, selama 10,5 jam. Yaitu run 7 inch casing, right up 3 cm. Artinya menjalankan casing 7 inch. Sehingga genap waktunya yaitu 24 jam. Yang selanjutnya yaitu operation at 06.00 Hz, yaitu making up casing hanger and landing joint pups. Artinya membuat gantungan casing di atas dan sambungan pendaratan pups. Pups adalah versi pipa dan casing yang lebih pendek dan digunakan untuk mengatur panjang string sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya itu program next 24 jam ke depan, yaitu yaitu 24 jam ke depan, yaitu cement and nipple up. Artinya proses perakitan peralatan kontrol sumur atau kontrol ke kanan di kepala sumur. Yang selanjutnya itu weather state atau cuaca temperatur 21/38 derajat Celcius, rainfall nil, visibility good, wind speed like breezy, Bloodstock, gel, berit, cement, water, hot water, diesel full, dan kempit. Yang selanjutnya ada personal on rig, yaitu operatornya ada 5 orang, drilling kontrolnya ada 9 orang, kricannya ada 3 orang, monitors ada 2 orang, cateringnya ada 0 orang atau tidak ada, backfill ada 3 orang, sehingga totalnya berjumlah 22 orang personal on rig. Dan untuk peralatan transportasi, tidak ada transportasi yang dipakai. Dan untuk permit atau isut sama dengan 2, pre-tour meeting sama dengan 2. Dan diketahui oleh supervisor Sean Bennett and Don Castell, dan seorang engineer John Martin, dan rig manager Damian Paranihi. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil yang dapat saya buat tentang mud circulation
well profile drill program, dan daily drilling report. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua. Horas, horas, horas.